Oke, mirip maksudnya. Mirip sperma. Mirip sperma ya. Oke. Nggak ada toge mirip Anda, enggak dong ya kan. Cowok-cowok Anda harus cari toge dari sekarang. Sebelum nikah Cari toge. Toge. Ya. Kami suka toge. Oke, pernah ingat nggak dulu waktu di sekolah gitu makanan di kantin apa aja dulu? Waktu itu Makanan di kantin. Biasanya kamu di kantin dulu makan apa? Mie, kebanyakan mie ya. Mie goreng, Nasi goreng mie ya. instan lah ya, mie instan ya. Nasi goreng ya, nasi goreng goreng. ada. Gorengan. Gorengan ya. Itu menurut ibu gimana nih makanan-makanan di sekolah itu apakah Sudah sesuai standar sudah gizi sesuai belum? standar ya kan? gizi, nutrisinya Iya. bagaimana gitu dengan kinerja otak ya kan? Sadis. Iya. Berat ya? Iya, karena aku ngerasanya dulu waktu masuk Semala gitu pintar gitu, tapi kayak ngerasa kok agak susah ngikutin pelajaran gitu. Apakah Oh, gitu. karena Pengaruh sering makan, makan gorengan Iya. atau sering makan gorengan 3 bilang 2 gitu ada Oh, pengaruhnya gitu. gitu ya. Mungkin Itu ya. pengaruh Azab juga. kayaknya. Azab. Iya, ya. Ya gimana? Kalau dulu ya kita kan makanannya kan masih ya itulah ya mie, nasi goreng. Nasi goreng itu kayaknya dia cuma dikasih telur dikit kayaknya ya. Nasi goreng pakai telur ya. Telur yang dipotong-potong gitu ya. Si micin ya. Iya, Micin. ya itu pasti micin pastilah biar enak. Kalau misalnya dibilangnya gimana nutrisinya ya yang kita dapat cuma ya tadi saya bilang karbohidrat kayak gitu-gitu. Istilahnya kayak ya apa ya? Kita cuma kenyang sesaat intinya. Terus juga nggak dapat apa ya proteinnya cuma dapat dari mana ya kalau mie itu ya nggak ada proteinnya kalau Nggak mie. ada ya? Dari Heeh. telur secuil yang di itu. Ya itu doang kan Doang istilahnya. ya. Jadi dalam satu piring nasi goreng Hmm? yang di sekolahan itu Hmm? cuma karbo aja yang kita dapat ya. Karbo aja. Nggak ya istilahnya ya cuma buat ya kita kenyang udah kenyang gitu Iya, aja. Doang ya. Heeh. Minyaknya tapi pengaruh Udah juga memang- ya buat kesehatan itu ya. Iyalah. Belum tentu Nah, minyaknya. minyaknya itu ya belum tentu minyak baru kan? Ya betul. Minyaknya pasti berulang kali dipakai, apalagi gorengan. Gorengan Semakin terutama. butek semakin enak. Semakin Iya. butek semakin enak ya. Iya, gorengan itu. Jadi kalau Semakin butek semakin enak ya. Khusus gorengan ya. Kalau orang enggak ya. Iya. belum tentu lah. Belum tentu ya. Emang ada yang dicari yang butek Iya. ya. Iya. Jadi Oke. banyak pasien yang kolesterol tinggi itu ya karena memang pola masaknya yang salah. Jadi menggunakan minyak berulang kali. Oh itu nggak boleh ya? Nggak itu ya? boleh lah. Pengaruh sama Ah, kolesterol. ya? Jangan pelit-pelit banget lah masalah minyak ya kan. Oke. Biasanya minyak udah sampai hitam gitu ya kayak. Iya biasa nggak kalau di rumah ya misalnya ibu-ibu lah ya termasuk saya lah ya istilahnya. Kalau misalnya habis masak gitu gorengan dipakai lagi besoknya karena masih bagus kan Iya, istilahnya iya, masih iya. bening. Iya, Nah itu nggak boleh. sebenarnya. Udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus kalau misalnya kita makan mie itu sebenarnya ya buat kita gendut loh. Maaf saya hadap ke sana ya. Oke, buat kita gendut loh Nan. Aku udah suka makan Nah mie. ini efek kamera ini Iya, efek kamera aja nih gendut. Karena saya udah suka makan mie ya. Pak. Oh iya. Jadi buat kita Kamu gendut. suka makan teman. Jadi kalau misalnya ya kita makan mie satu mangkok itu kita bikin lah kalorinya 400 kalori ya. 400 kalori ya. Sedang kita makan nasi dengan lauk lengkap lah ya, lauk hewan, misalnya ayam, tahu, tempe, sayur itu cuma sekitar 275 kalori. Jadi kita jauh ya. tapi kita mendapat kalau yang lengkap kan kita dapat nutrisi lengkap ya, zat gizinya lengkap. Sedangkan kalau mie kita cuma dapat ya itu karbo doang intinya itu. Dan itu bikin kita gemuk. Lebih Dan- cepat gemuk ya. Karena mie itu juga termasuk karbohidrat yang susah banget dicerna oleh tubuh. Oke. Ya kan? Jadi apa ya istilahnya kalau kita habis makan mie kenapa kita harus makan mie bukan maksud makan mie terus kita minum banyak biar apa, biar pencernaan kita itu bisa lancar tetap karena benar-benar mie itu susah dicerna oleh usus kita untuk lambung kita kayak gitu. Makanya ada trik istilahnya, boleh langsung trik nggak sih? Boleh. Ya, Sobat masak garing mie, catat ya. ya. Catat ya, ini Trik ada masak trik mie. dari pakar nih ya. Tolong ambil Mie yang kertas sehat lah ya sama istilahnya ya. Nah. Jadi masak mie yang sehat itu sebenarnya kita harus memasak mie itu 2 kali. Masak mie 2 kali ya. Jadi mie dulu dimasak sampai dia mateng, Sampai matang, terus dibuang airnya, dibuang airnya, kembali dimasak.
dimasak lagi. Nah, dimasak lagi. Masak lagi. Terus Dibuang kan- mie-nya. Ya enggak. Oh enggak dong. Oh, ya kirain pertama dibuang airnya, kedua dibuang mie-nya. Enggak lah, ya makan Oh, jadinya. ya kan lebih sehat kan? Lebih sehat Lebih makan sehat, mie iya. ya. Iya. Iya sih. Betul sih. Terus Iya. yang kedua dimasak lagi. Dimasak Nah, lagi mie-nya. Air yang baru lagi gitu. Ya, pakai air yang baru dimasak lagi intinya. Mm-mm. Ya. Dan kalau bisa masak mie-nya tuh yang mateng, kan ada yang suka ya istilah masih keras-keras sedikit. Oh iya, Kenyal-kenyal ya. Nah, itu kalau bisa sih mateng. Jadi ya yang penting jangan sampai blenyek gitu, enggak sih. Istilahnya pokoknya mateng lah, matang sempurna intinya itu. Oke. Nah, terus bumbu. Jadi kan Bumbunya. di kemasan tuh pasti bumbu itu terakhir ya istilahnya, kalau udah matang baru dimasukin Iya, ya. iya, iya. Dan nggak boleh dimasak. Aha. Nah, itu karena apa? Karena bahasanya apa ya? Bumbu itu dia kalau dimasak akan lebih meningkatkan lemak. Lemaknya lemak tak jenuh, istilahnya lemak yang merusak tubuh kita intinya itu. Lemak nggak sehat ya. Nggak sehat. Lemak tak jenuh ya. Ya, Jadi jenuh. lemaknya itu Berarti dia happy ya. Hah? Iya, Oh, happy. Lemaknya Iya. happy. kenapa? Karena Oh, dia dia nggak jenuh. tak Oh jenuh, iya iya. benar. Kan gitu loh nanti. Karena dia tak jenuh. Kalau lemak jenuh ya mending ngomong aja gitu. Iya, Jangan curhat sampai gitu ya. Iya, jangan sampai lemak udah jenuh tapi diterusin malah jatuhnya lemaknya selingkuh. Iya. kan? Lemaknya Iya. cari lemak yang Iya. lain. Oke. Iya, gitu. Bisa Iya. kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi bumbunya di Bumbunya terakhir. Jadi Ah. udah di mangkok kan istilahnya. Ah. Jadi sudah di mangkok. Dan kalau bisa teman-teman masaknya itu jangan cuma mie doang. Jadi masak tuh sama telur, sama ayam, sama sayur satu-satunya. Itu Ya. biar apa itu? Biar apa itu? Ya biar kita tetap dapat nutrisi Oh, lengkapnya. dari Kan si- dapat proteinnya dari misalnya dari telur. Oh, Dapat gitu. apa ya, vitamin mineral dari sayur, misalnya Hmm. seperti itu. Jadi makan mie jangan makan mie plong, bolong apa kosongan begitu. Oh, iya, iya. Jadi tetap harus ada protein, ada telurnya, sama ada telur, ayamnya. Sama Sosis sayur. ya, bagus ya, telur, Iya, sosis. sosis jangan kebanyakan juga. Sosis nggak boleh. sama sayur sih. Bagusnya sama Iya, sayur gitu ya. sawi gitu kan Sawi. biasanya kan. Kayak gitu. Ya Lebih nggak enak lagi masak mie sama pasangan. Sama pacar ya, Sama pacar. sama pacar, sama istri, suami gitu ya. kan? Lebih. Masak berdua, Iya. makan berdua. Wih. Ya kan, Iya. sepiring berdua, semangkok berdua ya kan. Wih. Nggak Iya. cukup buat beliau. Oh, iya juga Buat ya. beliau nggak cukup Iya. sepiring berdua. Sudah makan mie sepiring berdua ini kayak susah banget hidupnya, ya kan? Bener, Iya. bener ya. Efek pandemi ya. Tapi kalau di iklan-iklan mie, kamu pernah lihat nggak? Iklan mie itu kayak rumahnya mewah, ya kan? Iya. Keluarganya happy banget, ya kan? Yang tempat meja makannya Meja mewah, makannya mewah, tapi ya. makannya mie, ya kan? Iya, iya. Jadi jangan Tertipu mie bukan ya. hanya buat orang susah, Iya. ya kan? Betul. Orang-orang kaya juga Orang kaya. suka mie. Soalnya Kami, ini enak, iya, enak. kami suka Indomie. Nggak boleh. Nggak boleh sebut merek loh. Kamu nggak di endorse loh. Nggak, siapa tahu mau Oh, endorse iya, di sini, betul, ya kan? Oke. Oh iya iya. Sedap. oke. Ya, Indomie. Beda ya. Ya nanti kita Ya kan, debat Pak. lagi deh. Ya. Kan cuma bilang sedap. Iya, iya. Indomie itu sedap. Iya. Iya kan? Oke. Iya tetap. Oke. Next. Terus gini nih. Kalau untuk balita gimana? Gizi yang baik untuk balita nih. Ini kita udah bicara orang dewasa nih. Oke. Oke, kayaknya udah mau punya anak lagi nih. Enggak. Kebetulan Ada teman. ini punya balita ya. Ini ya, iya, Baru- iya, iya. Balita, bayi dan baru- balita. Nah, bayi dan balita ya. Itu. Iya. Aku juga punya balita. Mungkin ada sobat garing yang Anda juga baru balita. Saya juga balita. baru lahiran, sobat garing kan pingin tahu nih apa sih makanan yang bagus nih buat anak-anaknya nih. Betul, ya kan? betul. Siapa tahu Ibu Nyoman punya referensi yang baik gimana. Yang Kalau baik baik. dan yang jangan dikasih kan ke bayi ya, jangan ya. Ya, yang jangan dikasih inilah ke bayi Iya. ini udah baik nih Ah. gitu. Ya, Walaupun sama-sama makanan. Iya. Kalau bayi kan, bayi itu kan usia 0 sampai 12 bulan ya. Bahasa bayi lah bahasanya ya. Kalau bayi kan sampai 6 bulan tetap ASI. Ya. ASI itu ya pokoknya tergantung dari ibunya, makannya harus yang bergizi seimbang intinya lah ya. Makan semua makanan. Saya sarankan makan semua makanan. Jangan aduh nanti takut anaknya alergi saya nggak makan udang. Seperti itu. Saya takut anaknya alergi saya nggak makan kacang-kacangan deh, gitu kan ada tuh ibu-ibu seperti itu. Jangan seperti itu, jadi makan semua makanan yang bisa dimakan, ya makan semua makanan yang bisa dimakan loh ya. Bentar. Makan makanan yang bisa dimakan. Iya.
Ya iya dong, kalau nggak bisa dimakan ngapain dimakan? Ya, oke. Enggak, namanya Enggak. makanan Enggak. pasti bisa Iya. dimakan ya. Ya pokoknya Ini garis besar ya, harap makan yang bisa dimakan Iya. gitu. iya. Kalau tidak bisa dimakan, ya jangan dimakan. Ya iyalah, ya kan? Iya. Bener dong. Iya. Ini bisa dimakan. Iya, bisa dimakan. Boleh. bisa dimakan. Dimakan. Ya, boleh. Ya, jadi makanlah semua makanan intinya lah ya, yang pasti harus lengkap dengan gizi seimbang. Intinya itu, yaitu untuk asinya lah ya, produksi asinya melimpah intinya seperti itu. Ya. Nah, bentar. Hmm. Pengaruh nggak sih Apanya? yang dimakan sama ibunya? Hmm? Pengaruh nggak sama ASI yang diminum sama anaknya? Kalau dibilang pengaruh. Tapi kalau misal kayak Pengaruh- ibunya, pengaruh kan ada nih ada yang nutrisinya dibilang gitu maksudnya. nutrisinya. Jadi kalau kita makan lebih banyak lemak, Hmm. asinya akan lebih kental biasanya. Oh, oke. Lebih kental, lebih kaya akan lemak intinya. Tapi kalau kita makannya seperti biasa, tinggi makanan-makanan yang istilahnya ya kebanyak sayur buah, biasanya itu kandungannya lebih banyak tuh protein intinya. Protein. Jadi agak lebih ke cair, putih susu cair lah ya istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bilang kalau saya makan pedes banget, asinya bakal Nah, pedes. tuh ya. Nah, gitu itu dia. nggak benar. Nggak kayak ya? gitu. Kalau saya makan asin banget nanti keasinan anak saya nggak benar. Nggak ya. Kalau untuk hal seperti itu nggak benar. Jadi Nggak ada pengaruh ya berarti Nggak ya? ada pengaruh. misalkan ibunya minum soju gitu, anaknya nggak mabok ya? Hah? Hah? Enggak ya? Iya nggak mabok nggak. Nah, terus yang Atau- tadi ini atau- Ini pengalaman pribadi kayaknya ya. enggak, terus yang ini yang alergi tadi. Nah, Anaknya nih alergi udang, ibunya makan udang, terus ngasih ASI. Mm-mm. Itu pengaruh nggak alergi nggak? Anaknya? karena kalau anak sebenarnya sih bisa ya dibilang alergi enggak juga sih Nan. Istilahnya kalau misalnya ibunya makan udang, terus anaknya bisa alergi udang nggak gitu maksudnya? Enggak, ini anak nih sudah alergi nih terhadap satu makanan tertentu Oke, misalnya. nah. Ya kan? Terus ibunya nih masih udang. menyusui. Ah. Anggaplah dia alergi udang gitu. Dia makan udang. Terus si anak bisa kena alergi nggak dari kan air susu ibunya? kan udang tuh ada kandungan ininya ya, zat alergennya ada di situ. Nah, yang masuk ke ASI itu zat alergennya itu Bisa ke bawah ya. bisa kebawa ke ASI. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau misalnya dalam jumlah yang standar ya nggak masalah, nggak akan ke bayinya intinya. Karena kan berarti kalau jangan misalnya berlebihan alergi ya. anak-anak kan biasanya dia gatel ya pertama ya, merah-merah gitu kan, merah-merah. bintik, terus dia apa istilahnya sakit perut, diare kayak gitu-gitu Iya, kan ya. betul. Terus juga satunya lagi sesek, biasanya seperti itu kalau bayi-bayi alergi intinya. Nah, tuh sobat garing, Ya. sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Iya. Tapi kalau ibu dan anaknya sering makan udang, makan kepiting, biasanya bapaknya yang alergi jadinya. Kenapa? Alerginya biasanya gampang emosi, ya kan? Uring-uringan di rumah itu. Betul. Tanda-tandanya bapaknya mulai Iya, alergi iya. ya kan? Alergi ngeluarin uang. Ya. Betul bisa. Betul. bisa. Ya. Masih bayi. Tadi masih bayi ya. Bayi, Bayi kan balita. ASI. Nah, kalau misalnya umur 6 sampai 12 bulan kan dia sudah makan Makanan yang bisa dimakan. bukan bubur Makan- saring ya awalnya, bubur saring. Oke. Nah, saran saya langsung diberikan lengkap ya para bunda yang ada di rumah. Bunda. Jadi makanan lengkap maksudnya apa? Ada nasi, ada apa namanya tuh lauk hewani, nabati, ada sayurnya. Terus snacknya di buah, pakai buah, jus-jusan kayak gitu-gitu. Ya jadi harus lengkap biar terbiasa dan mencegah dia alergi pada masa gedenya nanti, intinya seperti itu. Nah kalau 1 tahun ke atas ya sama kayak kita makannya, Sama ya. frekuensinya sama 3 kali sehari, 2 kali selingan kalau bisa. Intinya. Cuma porsinya lebih sedikit ya. porsi lebih sedikit. Emang selingan perlu sih. Selingan tuh perlu. Selingan perlu. Supaya kita nggak bosan ya. Iya Iya sih, kan? nah Selingan kan- iya perlu. Jadi nggak bosan makan. Iya, Nggak makan bosan nasi, nasi terus. terus gitu kan. Makan nasi Iya. terus. Ini maksud bosan. selingan Anda yang mana ini? Ya itu tadi snack-snack ya kan. Kudapan ya. Iya. Kudapan ya. Kudapan, ini keren banget bahas. Loh, iya. IPS. Terusan tata boga kamu Nan. Enggak juga. Heeh. Menyesuaikan aja sih. Oh, menyesuaikan, Iya, ya. menyesuaikan. Iya kayak gitulah. Jadi harus ada selingan. Selingan. Terus Kudapan. kalau bayi nih, boleh nggak sih asinya dari ibu yang lain gitu? Bukan dari ibunya sendiri gitu. Kalau dia nggak bisa mengeluarkan ASI, ya boleh aja sebenarnya. Asal kita harus tahu. Jadi istilahnya
kita minta ASI ke orang, misalnya kita donor donasi. donasi jadinya sih donor ya. Iya. Donor ASI kita harus tahu ASINya itu ibunya makan apa. Terus istilahnya bersih nggak penyimpanannya, kayak gitu. Terus kalau setahu saya kalau muslim ada ya, kalau ASI kalau bayinya cowok ASINya harus dari yang punya anak cowok ya. Istilah karena ASI itu kan istilah kayak dibilang darah ya. Jadi kalau kita memberikan ASI kepada anak orang lain berarti kan dia jadi anak jadi kita. saudara ya. Saudara intinya seperti itu. Sebenarnya boleh aja, yang penting itu kita harus tahu ibunya makan apa. Lebih mikir ke gizinya ya. Nah, Lebih mikir ke gizinya. terus sama kebersihannya intinya itu. Dia nyimpannya bener nggak? Pas pumping bener nggak? Caranya pumping istilah kan pumpingnya bersih atau tidak? Berarti kalau langsung nggak boleh gitu, langsung. Maksudnya? Nggak pakai pumping. Langsung aja langsung. Kan? Kita ini misalkan ternyata ASINya sama gitu berarti bisa jadi saudara dong ya? Iya, saudara lah kalian. Saudara sepersusuan ya? Sepersusuan ya. Misalkan Nandi udah pernah nyusu yang sama, terus aku nyusul ASI yang sama gitu jadi saudara dong ya? Iya. Kalau iya, enggak karena ada yang donor ASINya sama nih, tapi musuhan sekarang kayak nggak tegur gitu ada. Ada iya, ya? Ada. Ada. Iya kan? Ada. Padahal satu susu ya. Satu susu. Hei, Anda saudara, sudah bukan teman lagi. Kenapa nggak mau teguran? Nggak pernah ketemu, ya kan? Persusuan, Saudara sepersusuan, ya kan? persusuan loh, nggak Iya. boleh harusnya ya. Iya nggak Harusnya boleh. damai. Saudara sesusu ya. Ya, saudara sesusu harus damai karena sudah saudara. Malah tidak saling tegur. Nggak ya kan? boleh, nggak Nggak boleh. mau ketemu, ya kan? Iya, itu. Nggak baik itu, nggak baik. Nggak baik ya. Kau harus ingat asal usulmu dari mana ya kan. Betul. Sama-sama. Mungkin kamu kiri saya kanan gitu ya. Jadi janganlah ada kiri Iya. harus ada kanan. Iya. Biar klop. Oh iya memang benar, harus saling ini seimbang kan. Iya Iya. betul banget. Nah, dua-duanya harus diberikan. Siapa Iya, tahu kan? malah ada yang lagi mau jadi saudara sekarang, ya kan? Mhm. Awalnya teman, Terus? biar kita saudara sepersusuan nih. Aku juga merasain yang sama gitu. Iya. Oh, bayi, iya. Oh iya, Bayi enggak ya. besar. Oh, udah gede nggak iya? Ya, bayi ya berarti ya. Bayi ya. Bayi. Oke. Bayi ya teman-teman ya, Iya, udah. bayi. Nah. Tapi nggak apa-apa sih Dim sebetulnya Dim. Kayak kita nih ya. Biar kita makin saudara Makin nih saudara ya. ya. Iya. Enggak juga tapi ya kan. Enggak juga, jangan. Kiri kanan ya. Iya. Jangan dengerin teman-teman ya. Oke. Oke, jadi sebelum kita menutup video kita kali ini ya Dim ya. Saya punya pertanyaan terakhir nih buat Mam ini ya kan. Mam, buat Ibu Noman. Kebiasaan. Jadi ini kan buat para pasangan, entah itu pengantin baru atau yang sudah lama menikah tapi belum dikasih keturunan gitu ya kan, belum punya momongan. Ada nggak sih makanan-makanan khusus yang harus dikonsumsi? Biar bisa dapat Biar ya, memudahkan ya, ini. mungkin membantu kesuburan. Iya. Kan ada tuh yang begitu-begitu. Iya. Ada nggak nih? Hasilnya bagus Iya. gitu ya kan. Hasilnya bagus. Ya, Ya, semuanya siapa- pengen ya Iya. kan, hasilnya bagus. Siapa tahu dengan banyak minum soju anaknya kayak Korea. anggota Opa, BTS gitu, opa-opa ya kan. Kayak opa. Opa Korea ya, bukan Iya. opa Indonesia ya. Bukan opa damsik gitu kan. Opa Indonesia Iya, keluar iya. udah jenggotan, rambut udah putih ya kan. Iya. Wah, bahaya. Ya apa? Ada Gimana? tips-tipsnya Ada. nggak gitu kalau dari segi nutrisinya? Entar dulu, ini anaknya udah berapa sih? Kamu anaknya berapa? Anaknya udah berapa? Nah, wah berarti ini pas banget nih. Benar. Pas banget ya. Kiat-kiat Harus khusus ya gitu Iya, ya. Iya dong. Oke. Masa ntar dulu, masa kita nanya ke orang yang belum punya momongan juga kan? Iya. Ya Kan pasti. berarti kan pasti. Dia pengalaman ya kan, Oh. pengalaman. Ahlinya lah, ahlinya ahli. Iya. Intinya inti. Iya, oke. Durasi. Pertanyaan terakhir berat Oke, banget gimana, kayaknya gimana? ya. Yang ditunggu-tunggu kayaknya. Tunggu-tunggu ini Dari- memang. Daripada host-host ini ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya
ingin memperoleh keturunan yang bagus sebenarnya harus dimulai dari sebelum nikah kalau untuk perempuan. Sebelum dan nikah, laki-laki sebelum juga termasuk ya. Oke. Karena kan apa ya istilahnya kualitas daripada bayi, kualitas daripada sperma ya istilahnya ya. yang akan masuk ke tubuh ke Ya, sel ngomong aja telur. sperma Ya. gitu. Ya, Sperma. iya. Sudah nangkep Takut bener ngomong sperma ya kan? Iya. itu ya itu istilah harus berkualitas ya, harus kenceng istilahnya gitu. Kenceng. Maksudnya masuk ke Kenceng sel tuh. telurnya. Oh, Kan ini iya. ini kan kayak berlari gitu kan. Oh iya iya, iya. Nah, Biar larinya kencang. Jadi minuman makanannya harus Enggak, kalau mau larinya kenceng ya banyak-banyak ikut challenge. iya oke. 51. jalan sama nih. Jalan selari ya. Sudah. Terus Ya, enggak gitu. ya. Jadi spermanya diapain? Hah? Oh enggak, maksudnya biar Dikasih spermanya dikasih. ya nutrisinya bagus, Iya, spermanya iya. bagus Sumpah, gitu loh. Iya, jadi nutrisinya itu sebenarnya ya dengan pola makan. Kan dia apaan sih? Pola makan ya. Jadi sebelum nikah udah menjaga Iya, pola makan kalau ya. misalnya kayak perempuan, dia tuh harus makan makanan yang istilahnya banyak zat besi. Zat besi itu ada di asam folat ya, banyak di Asam sayuran folat, betul. hijau. Sayuran hijau, Terus di apa namanya tuh? Daging-dagingan. daging-dagingan. Daging merah, istilah seperti itu. Daging ya. merah ya. Ya, Ya, daging merah dong, iya. Daging sapi Iya, gitu iya, lah iya. maksudnya Kalau ya. agak pink-pink gitu nggak boleh? Harus merah. Boleh. Boleh. Kalau stick boleh lah ya. Stick ya, boleh. Pink boleh di Medium apa? medium rare. Iya, Medium medium hard. Pusing saya ditanya sama orang nih beneran. Nah terus kalau untuk laki-laki biar spermanya Kenceng. lincah, Lincah ya. ya sama kan istilah harus gizi seimbang juga istilahnya. Lebih banyak konsumsi yang apa ya istilahnya kayak kalau cowok jangan sayuran jangan terlalu banyak lah, lebih kepada daging-dagingan. Daging-dagingan ya. Nah. Kalau mau makan toge, monggo toge kan bentuknya Toge. hampir mirip ya. Oh iya itu emang pengaruh ya ternyata ya. Toge mirip Ya siapa? kesuburan iya kesuburan. Ya jadi kalau misalnya kan Mirip, ntar lu mirip apa sih? Toge mirip maksudnya? Mirip sperma. Sperma ya. Oke. Nggak ada toge mirip Anda enggak dong ya kan? Oke, toge. aduh. Toge ya, toge. Ya itulah ya. Toge yang khusus cowok ya. Iya. Emang ada? Enggak maksudnya yang buat yang makan cowok gitu. Iya, Toge buat Ya, cowok kan. cowok yang cewek buat- bisa sebenarnya, tapi kalau untuk cewek lebih pada fokus yang tinggi asam folat yaitu sayuran hijau sama daging-daging itulah daging-dagingan. Cowok-cowok Anda harus cari toge dari sekarang. Sebelum nikah, Sebelum nikah Cari toge. Toge. ya. Kami suka toge. Ya, terus Terus Kalau misalnya nih ada mau yang mau punya anak laki ya misalnya gitu ya laki. Ya kalau laki itu lebih kepada perempuannya lebih banyak makan seafood, daging-dagingan. oh yang perempuannya ya. Ya, perempuannya. ya, itu lebih banyak itu. Kalau untuk yang kalau mau dapet cewek, nah perempuannya harus makan yang kacang-kacangan lah, lebih banyak Oh kacang-kacangan. kacang-kacangan. Ya, jangan dikacangin intinya. Oh iya. perempuan kacang. Kacang-kacang. Iya Perempuan Laki- kacang, laki-laki Laki-laki ya seafood daging lah, ya. seafood gitu, diperbanyak. Jangan dicampur ya, takutnya dicampur hasilnya ngondek. Kacang ya. Kacang sama udang ya kan. Makan udang pakai kacang. Makan kacang ya kan. Lahirnya Iya, ngondek. Iya, bisa, Gitu bisa. kalau pengaruh ini ya. pengaruh nggak sih? Apa? Kayak kan ada tuh yang dulunya masih mudanya suka minuman beralkohol, terus merokok, gitu ya kan. Itu. Pengaruh juga nggak sih itu Pengaruh ke sama tingkat kesuburan? kalau ke tingkat kesuburan kayaknya sih enggak ya, tapi kualitas daripada itunya spermanya itu Spermanya aja. bisa nggak Kalau, berkualitas ya? Dan sel telur untuk laki-laki, untuk perempuan maaf Untuk kebalik perempuan. ya, itu pengaruh di situ. Pengaruh di kualitas ya. Iya. Tapi temen kita ada kok yang banyak minum apa tuh alkohol Iya, gitu iya, ya. iya. Strong gitu tetap Strong, spermanya ya. Tetap aja jos Tetap ya. jadi. Gitu. Bisa Gitu. bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya, Anda gimana waktu dulu?
Ya mungkin sih kayak gitu ya. Tegak-tegak. Saya nggak berani sih kayak menjurus ke orang ya, orang tertentu ini ya saya takut sih. Ya. Iya. Oke. Karena bahas kejantanan ini sangat sensitif. Iya. Karena ada yang kelihatannya jantan tapi cuman beraninya chat doang. Oh. Iya. Siapa Ada. itu? Iya, ada. Iya. Sobat garing yang tahu komen. Komen. Siapa teman Anda Boleh. seperti itu? Terus Ada yang kejantanan. diam-diam kelihatan tidak jantan, ternyata Terus bawa tanah ya Bawa mainnya ya, tanah. underground ya. Itu kebanyakan makan Toge. Kebanyakan toge itu kebanyakan toge. Iya. Bisa. Oke. Ada lagi enggak, Mam? Itu aja sih kayaknya ya. Jadi- Yang penting harus stamina-nya harus tetap terjaga. jaga. Harus Oke. strong ya, harus tetap kuat ya gitu ya. Iya, tetap apa? Nggak boleh penyakitan gitu kan. Kalau aku ngeliatnya kan penyakitan. Iya ini. Teman-teman saya sehat semua. Nah. Terbukti dengan produksinya bagus-bagus semua. Jadi sebelum memutuskan untuk menikah itu juga Ya, harus selain siapin diperhatikan ininya, harta Apanya? bapaknya, gitu juga diperhatikan dia makannya Iya. apa gitu ya. Iya Gitu. dong. Jangan sampai punya cowok gitu, Busung lapar gitu ya. iya. Iya nggak gitu Iya, dong. nggak Maksudnya gitu. makan nggak sehat Ya. gitu kan nanti waktu Karena nikah. pengaruh kan, itu kan anak masa depan kita nantinya. Betul. Betul banget. Kan pengen dapat anak yang cerdas gitu Cerdas, kan. lincah gitu. Lincah. Dulu aku waktu sperma tuh lincah loh aku. Sekarang tuh kok agak berat gitu ya, nggak lincah dulu. Kenapa ya? Apa butuh asupan toge lagi kayaknya? Kurang toge kayaknya. Iya, kurang toge. Aduh, ya. Kurang- Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Boleh nggak gitu, Mam? Ini kan udah mulai lincah nih. Perlu konsumsi toge nggak dia? Biar lincah enggak ya? Biar lincah. Ya mungkin next episode ya kan yang mau endorse toge kita hadirkan di sini ya kan. Iya. Karena kami suka. Toge. Ada lagi Nan. Ada lagi silakan mau ditambahkan. Mungkin itu dulu ya. Ya. Info-info dari Ibu Nyoman ini udah cukup banyak pengetahuan lah yang kita dapat ya. Mudah-mudahan sobat-sobat garing ini dapat ilmunya lah ya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ingat toge. Oke. Kira-kira ada mau disampaikan Ada nggak? pesan nggak? Bisa nggak Apa biar buat sobat-sobat garing nih, kita ini ya kan Iya. yang masih suka miras, suka minum boba-boba itu. Iya sekali Anda Hah? ini. Ya kan? yang sering makan junk food. Junk food, ya kan? Apalagi ini masa pandemi ya kan. Tolonglah imbangin minum miras dengan nyemil toge lah ya kan. Biar Sama kuat ya. toge. Iya. Biar kuat. Iya, oke bisa. Ya, oke deh teman-teman. Mumpung kita masih muda ya, kita masih muda ya. Masih. Masih strong. Masih istilahnya. butuh susu. Strong. Masih Masih butuh muda. susu. Ya, Oke. oke. Jadi rubahlah pola hidup kita lah ya istilahnya, ke lebih sehat intinya dengan makan makanan yang bergizi seimbang ya. Tadi istilahnya yang kalau misalnya kita makan harus lengkap. Ada nasi, terus ada apa namanya itu? Sayur, buah, lauk hewani, lauk nabati, ya kan? Lauk tempe dan sebagainya. Itu Sama susu. ya, Ya. susu. Ini kan 4 sehat 5 Susu sempurna. mulu sih Nan kamu Nan. Lo enggak 4 sehat 5 sempurna harus ada Iya, susunya sekarang udah kan. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Terus betul. kurangi yang terlalu manis intinya. Terlalu banyak Gula-gula gula, Kurangi gula. terlalu banyak garam dan minyak kalau bisa. Oke. Ya, itu kurangin. Biar istilahnya perut tidak maju ke depan banget. Ya, tolong Ya, ditahan ya oke. Dimas ya. Ya. Saya kan kurangi gula ya. Ya. Kenapa? Biar perut tidak maju ke depan. Iya, ya. Jangan- sama ini jangan. belakang ini di belakang kamera juga ya. Ada ya, kamera juga maju ya. Awas Maju, nyenggol awas kamera. kameranya kena gitu ya. Iya, jangan sampai nyenggol kamera ya. Ya. Terus karena masih masa-masa Covid ya teman-teman, minta tolong banget ya karena saya juga kerja di rumah sakit. Minta tolong sekali teman-teman tetap menggunakan masker Tuh. Betul. ya.
tepangkan masker. Maskernya jangan masker yang tipis banget yang harganya cuma 5.000 atau 10.000 dapat 3 gitu ya. Pakai yang benar-benar masker, istilahnya yang tebel intinya gitu. Iya, iya. Minimal yang 3 ply itu ya, yang non medis 3 ya. ply. Ya bahasanya keren ya 3 ply ya. Iya, oke. Terus 1000 Pak. Terus habis itu kalau bisa teman-teman menghindari keramaian dulu. Oke. Ya, menghindari keramaian. Kurangin nongkrong, Kurangin ya. nongkrong. Oke, kurangin ngopi-ngopi, ntar dulu nongkrong. deh, ya kan? Ya, Kurangin nge-mall, ya. Mall. Pokoknya dikurangin lah. Tempat-tempat hiburan malam itu Itu janganlah ya. ya, kurangin lah ya. Kalau tuh Ya. dempet-dempetan ya akhirnya ya. Iya, betul. Sudah pasti dempet-dempetan di hiburan malam. Hiburan malam tuh dempet-dempetan. Ya, gitu ya. Dempet-dempetan sama security ya. Iya. Ya. Itu sudah. Terus cuci tangan ya. Cuci tangan Cuci ya. tangan pakai sabun pastinya. Sabun. Kalau misal teman-teman kemana-mana bawalah hand sanitizer lah ya. Intinya seperti itu. Terus satu lagi, kalau misal teman-teman lagi dalam keadaan sakit, terus istilahnya paling tidak demam atau flu, minta tolong selalu menggunakan masker dan dia tetap di rumah aja intinya. Oke. Terus etika batuk, ada namanya etika batuk ya. Kalau misal teman-teman nggak bisa istilah di lagi tempat umum tidak ada apa istilahnya tidak bisa tidak pakai masker, terus mau bersin nih intinya. Ada caranya biar tidak memberikan virus kepada semuanya. Nah, Oke. apa tuh? Ya, Apa tuh? jadi gunakanlah lengannya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bersin gini aja. Lengan sendiri ya, jangan Lengan sendiri, ya, jangan lengan orang kita Ya, pakai dong. ya, jangan Pastikan hidung sama mulut kita ada di lengan kita. Ya, jadi tertutup Gini intinya. ya? Ya. Jadi itu biar tidak menyebarkan virus kemana-mana. Intinya. Oke. Cuci tangan 6 langkah bisa ya, Dimas? Bisa dong, bisa Bisa banget. bisa. Benar, coba. Sampai 8 langkah saya. Oh, Iya. TOP lah teman-teman Iya. ini ya. Cuci tangannya ambil jalan. Ya, gitu. Jadi itu prinsip-prinsip itu yang harus teman-teman pegang selama masa-masa ini, karena kalau dilihat new normal, kita memang harus new normal kembali, tapi harus dengan gaya hidup yang Gaya sehat. hidup baru yang sehat, lebih sehat ya. Ya, lebih sehat lagi itu teman-teman ya. Oke. Oke, Oke. berguna sekali ya. Tips Oke. dari Mami Citra ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjalankan lah ya di new normal ini ya. Iya. Benar. Iya. Soalnya- Kalau ada sekiranya yang mau bertanya soal nutrisi, gizi atau seputar kesehatan, boleh komen Boleh, di bawah boleh ya. komen langsung ya, Boleh. komen langsung di bawah. Mungkin next kita bakal ngobrol lagi dengan beliau, jadi banyak kita bisa share lagi ya. Iya, betul, betul Info-info banget. tips seputar Komen, kesehatan. komen aja nggak apa-apa, Komen aja. nggak ditarif biaya ya. Tidak ada tarif Iya, biaya. Kalau langsung, Kalau langsung, mungkin bisa. ada khusus. Khusus, Ya. kena Private ya, cas ya, private. Mumpung, kena ya. cas. Ini kalau di sini bebas, komen aja, ya kan? Komen. Oke. Oke, mungkin cukup sekalian. Cukup sekian. Iya. Iya. Ya, Ya. cukup sekian Iya. podcast kita hari ini. Terima kasih buat Mami Citra yang udah berbagi. Sama-sama. Terima Semoga kasih bermanfaat. buat Bapak Dimas yang sudah Dan- menyediakan tempat. Iya, betul sekali. Bagus Ya. banget tempatnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Keripik. Kelakuan garing tapi asik. Mantap.